Sudah kelihatan Bapak Ibu share screen saya. Sudah. Suara saya jelas. Suara saya jelas Bapak Ibu. Jelas. Semoga sampai akhir nggak ada gangguan. Boleh dimulai ini ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi Pak. Karena Pak Agus jam pertama, maka kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya siapa ini? Saya Pak. Denis. Mbak Denis. Nggih Pak. Ya. Ya Mbak, silahkan dipimpin doa dulu Mbak. Nggih Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Denis ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi Bapak. Ini ada yang nggak masuk? Ada Pak. Yang nggak Siapa? masuk satu, Roni Pak. Wah, Roni sudah berapa hari nggak masuk ini? Roni sudah berapa hari nggak masuk? Berhari-hari tapi belum dijenguk Pak. Oh iya, nanti bersama wali kelas ya dijenguk ke rumahnya biar tahu kondisi temannya ya. Iya Pak, siap Pak. Ini Pak Agus ngecek suara dari sana terdengar jelas? Terdengar jelas Pak. Online ya? Nih, jelas Pak. Sinyal aman semua ya ini ya? Nggak ada Aman paketannya yang Pak. habis? Paketannya masih full ya? Masih Pak. Beli Pak. Baru beli Pak. Oh, aman ya berarti ya. Alat tulis disiapkan, buku dan lain-lain disiapkan biar nanti pembelajarannya berjalan lancar dan nyaman ya. Iya Pak. Ini Pak Agus mau tanya dulu. Nanti kalau Pak Agus bilang semangat pagi, kalian jawab pagi-pagi 3 kali ya. Iya Pak. Biar semuanya semangat. Semangat pagi. Pagi. Wah, kurang keras ini ya. Semangat pagi. Pagi. Wah, terima kasih anak-anakku semua yang rajin semua ini. Kali ini kita akan mempelajari bab trigonometri ya, kelas 10 semester 2. Kita ini dulu. Melihat video dulu ya. Kemarin sudah trigonometri juga. Tapi kita lanjutkan yang ini dulu. Ini sudah ya, tadi aman semua. Nah, untuk kali ini Pak Agus pembelajarannya tentang trigonometri. Kalau kemarin kita masih trigonometri tapi dasar banget. Kalau yang ini agak berkembang. Nah, nanti ini digunakan untuk mencari tinggi tiang bendera trigonometrinya. Permasalahan utama ya. Simak videonya dulu ya, anak-anak ya. Ya Pak. Siap Pak. Oke. Bentar. Agus, maaf, itu memang nggak ada suaranya nih Pak. Hah? Gimana? Videonya memang nggak ada suaranya nih Pak. Oh, nggak ada suaranya. Iya Pak.
Ya, kita intinya di sini permasalahan utamanya adalah kita akan menggunakan trigonometri untuk menghitung tinggi tiang bendera seperti gambar ini ya, seperti video tadi ya. Nah, bagaimana caranya? Nanti ada yang penasaran nggak ini ya? Saya penasaran. Ada yang penasaran menghitung tinggi tiang bendera tetapi tidak perlu merobohkannya atau tidak perlu mengukur manjat ke atas terus baru diukur ya. Ini kita memanfaatkan trigonometri nanti. Tapi hari ini kita mau belajar tentang trigonometri pada segitiga siku-siku dulu. Pada segitiga siku-siku dulu nanti membantu kita untuk menghitung tinggi tiang bendera. Nah, Pak Agus mau bertanya, selain tinggi tiang bendera, apalagi yang bisa dihitung ya? Jarak, Pak. Jarak orangnya ke tiang bendera, Pak. Oh iya, ya itu bisa juga ya. Ah ya, bagus. Kita lanjut ya. Ya. Nah, kemarin Pak Agus saat menjelaskan segitiga sama sisi, terus segitiga siku-siku dengan berbagai sudut, yaitu ada 30 derajat, 45, dan 60. Ada yang masih ingat dengan Pitagoras? Masih, Pak, dikit-dikit, Pak. Masih, Pak. Nah, karena ini dasarnya. Kita ingat pelajaran yang kemarin ya, kita membahas Pitagoras, bagaimana cara mencari sisi miring, bagaimana mencari sisi selain yang miring. Nah, kalau yang sisi miring ini masih ingat ya? Masih, Pak. Oh, masih. Alhamdulillah. Nah, kemarin kita juga mempelajari yang ini, yaitu segitiga sama sisi, nanti dipotong menjadi dua, menjadi segitiga siku-siku. Ini Pak Agus ingatkan dulu pembelajarannya kemarin ya. Ya, Pak. Ini juga, ini sudut-sudutnya 60, 30. Ini perbandingannya kemarin juga sudah kita cari apabila segitiganya seperti ini. Sudutnya 60, 30. Terus siku-siku berapa ya derajatnya ya? 90. 90, Pak. Iya, intinya di sini kalau segitiga di jumlah sudutnya semuanya adalah 180 derajat. Kemarin kita sudah mempelajari kalau yang di depan 60 adalah akar 3. Di depan 30 derajat adalah 1. Untuk mencari sisi miring itu dapat menggunakan Pitagoras. Jadi di sini kita belajar trigonometri tapi harus tahu yang namanya Pitagoras. Pitagoras itu SMP sudah diajarkan ya? Sudah ya, Pak, tapi lupa ingat nih, Pak. Oh, lupa ingat. Kadang lupa, kadang ingat ya. Iya, Pak. Banyak lupanya. Oh, ya nggak apa-apa. Banyak lupanya. Di sini Pak Agus akan mengingatkan, tetapi kalau sudah ingat jangan sedih ya. Biasanya kan kalau ingat masa lalu sedih. Ini Itu diingatkan beda, Pak Agus tadi. Bapak nyampainya masa lalu, Pak. Ah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning dengan menggunakan media PowerPoint interaktif. Peserta didik mampu 1. Tolong dibaca Mbak Ketua Kelas, Mbak Denis yang 1, tujuan pembelajarannya. Ini siapa? Kalau Pak Agus dibantu ya. Oke. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan nilai perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku secara diskusi dengan tepat. Oh ya, makasih Mbak Denis ya. Sama-sama, Pak.
Sekarang tujuan yang kedua, ini Mbak Uswatun, tolong Ya, Pak Agus Pak. dibantu untuk membacakan. Peserta didik dapat menganalisis nilai perbandingan trigonometri, yaitu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangan pada segitiga siku-siku secara diskusi dengan tepat untuk menyelesaikan soal. Oh, ya, makasih Mbak Uswatun ya sudah Ya. dibacakan. Jadi hari ini kita fokus pada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Terus untuk masalah utama yang tadi adalah menghitung tinggi tiang bendera. Ini adalah salah satu syarat untuk menentukan tinggi tiang bendera. Kayak kita harus belajar ini dulu ya. Karena tadi ada yang penasaran, ada yang kepo ya, tentang menghitung tinggi tiang bendera menggunakan trigonometri. Kita harus belajar yang dasarnya dulu untuk sampai bisa menghitung yang tadi. Gitu ya. Sudah siap ya? Pak. Siap. Ya, Pak. Yuk. Nah, nanti kita dalam proses pembelajarannya menggunakan model Problem Based Learning atau PBL, menggunakan media PowerPoint. Nanti di sini ada masalahnya tentang trigonometri pada segitiga siku-siku. Masalah utamanya yaitu menghitung tinggi tiang bendera. Nanti kita diskusikan. LKPD-nya akan di-share Pak Agus. Selanjutnya presentasi dari perwakilan kelompok. Nanti presentasinya Pak Agus acak ya. Jadi biar semua siap untuk presentasi. Jadi tidak tergantung pada salah satu anggota kelompok. Begitu ya? Ya, Pak. Wah, ini kayaknya ngantuk ini. Ya, Pak. Seperti Pak Cuma Agus ini membaca sinyalnya dongeng ya. gampang-gampang susah. Masih semangat ya ini ya? Semangat, Pak. Pak. Oh, masih semangat. Mbak Elva masih semangat ya? Semangat, Pak. Semangat sekali ini. Kan Oh, tadi iya. udah sarapan, Pak. Iya, sama. Saya sudah sarapan dan ini semangat sekali. Nanti dalam proses pembelajaran atau diskusi atau pembahasan presentasinya, Pak Agus akan melakukan penilaian. Jadi penilaiannya tidak hanya tentang mengerjakan tadi ya, tetapi nilai sikapnya, penilai sikap, keaktifan, ya. Nanti dapat checklist dari Pak Agus. Nah, dapat checklist, kalau semakin banyak checklistnya, semakin baik nilainya. Gitu ya. Ya, Pak. Nah, ini langkah-langkahnya tadi, ada masalah didiskusikan, presentasi dan evaluasi. Jadi di sini nanti setiap anggota kelompok harus dituntut aktif. Tidak bergantung pada salah satu anggota kelompok. Berdiskusi dengan baik sehingga menghasilkan kesimpulan atau jawaban yang baik pula. Perbandingan trigonometrinya nanti seperti ini ya, tetapi untuk lebih pahamnya nanti dikasih Pak Agus LKPD. LKPD-nya sudah di-share Pak Agus lewat grup WA. Apakah sudah masuk? Sudah, Pak. Yang masuk, Pak. Ini lagi di Mbak Elva sudah? Mbak ya, Deni? Pak. Sudah masuk semua? Sudah, Pak. Nah, kita pelajari yang seperti ini dulu ya. Bagaimana nanti mencari sin, bagaimana nanti mencari cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Kita akan cari secara berdiskusi. Nanti Pak Agus akan memberikan contoh, yaitu di LKPD. Nah, di LKPD nanti akan Pak Agus kasih contoh pembahasannya, terus silahkan contoh itu dilihat, dianalisis, terus nanti untuk mengerjakan soal selanjutnya. Begitu ya? Paham? Paham, Pak. Paham ya? Ya. Ini saya bagi kelompok dulu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, saya bagi kelompok dulu secara acak. Untuk kelompok
1 nanti Mbak Elva. Ya Mbak Elva ya, bersama Oke, Bapak. kawan-kawan. Siap. Kelompok 2 Mbak Uswatun dan kelompok 3 adalah Mbak Denis. Siap, Nah, Pak. karena Oke, ini Pak. Siap. karena ini satu kelasnya ada 36, bagi 4 ada 6 kelompok. Dibagi 4 ada 9 kelompok nanti ya. 9 kelompok. Nah, terus waktu diskusinya adalah 20 menit. Nah, nanti ada soal seperti ini atau bisa Pak Agus lihatkan dulu LKPD-nya. Kelihatan ya LKPD-nya? Kelihatan, Pak. Nah, nanti ditulis di sini kelompok berapa. Nama anggotanya siapa saja. Petunjuknya juga sudah ada. Terus ini sebelum kita mengerjakan soal terakhir, kita harus mengamati ini dulu. Yang di depan sudut sisi apa, yang di sini sisi apa, sisi apa. Ini yang perlu kita ingat lagi, mencari salah satu sisi, yaitu menggunakan Pitagoras. Mencari salah satu sisi yang tidak diketahui pada segitiga siku-siku, menggunakan Pitagoras. Nah, ini contohnya ya. Perhatikan pembahasan soal di bawah. Silahkan diamati, dianalisis untuk mengerjakan soal. Nah, ini. Silahkan didiskusikan bersama-sama kelompok. Dicermati bagaimana kok bisa ini jawabannya. Diamati, dianalisis. Terus Pak Agus di bawahnya sudah menyediakan satu soal yang hampir sama. Yang hampir sama, cuma angkanya yang berbeda ya. Hampir sama. Terus silahkan nanti dikerjakan berdasarkan soal di atas. Nanti kita simpulkan bagaimana cara mencari sinus, kosinus, tangen, dan kawan-kawan. Silahkan didiskusikan dulu, waktunya 20 menit ya. Ini Pak, Ya, siap. Pak. Mbak Siap. kelompok 1, 2, 3, dan yang lain. Ya, silahkan didiskusikan dulu. Kalau ada yang kurang jelas, misal tersesat, baru mengerjakan sedikit tersesat, boleh tanya Pak Agus. Nanti akan dikasih pencerahan. Gimana? Ini ada yang kesulitan apa tidak ya? Masih belum, Pak. Masih lancar. Oh, masih lancar, aman ya? Aman, Pak. Iya. Tidak usah sungkan kalau tersesat, nanti tanya Pak Agus. Daripada nanti tersesat, terus makin gelap-gelap dan gelap, nggak tahu jalan. Nanti akan dituntun Pak Agus ke jalan yang benar ya. Ya, Pak. Pak. Ya? Gimana? Ada pertanyaan? Nah, ini kelompok 1, Mbak Elva. Apa, Bapak? Wah, cara mencari sisi miringnya menggunakan apa itu? Berarti menggunakan rumus Pitagoras tadi, Bapak. Oh iya. Sudah bisa ya menggunakan rumusnya ya? Sudah bisa, Pak. Tadi sempat iya. lupa-lupa ingat, ini sudah mulai ingat kembali, Pak. Nah, silahkan dilanjutkan. Oke, Pak. Ini lagi mengerjakan. Ya, waktunya tinggal sebentar, yang sudah bisa dikumpulkan nanti ya. Dikumpulkan lewat Japri Pak Agus saja. Langsung di WA Pak Agus saja. Ini kelompok 1, kelompok 2 sudah mengumpulkan, yaitu kelompoknya Mbak Uswatun, jawabannya sudah bagus. Terus kelompok 3 juga sudah mengumpulkan. Tinggal kelompok 1, bentar lagi. Kelompok 1 gimana dalam Lagi proses? dikirim, Bapak.
Bentar Oh, Pak, iya, iya, masih iya. proses. Bentar. Siap, saya tunggu. Oh, ini sudah Sudah masuk. ya Pak, sudah masuk ya Pak. Ya, Ampun Pak. setelah dilihat Pak Agus, wah jawabannya ini istimewa semua ya, bagus-bagus semua. Dan tidak ada yang tersesat di jalan. Nah, ini sekarang giliran untuk presentasi ya. Nah, ini diundi Pak Agus ya. Yang Pak. presentasi diundi Pak Agus dulu. Nah, ini siapa yang beruntung ya? Kelompok 1. Nah, Kelompoknya kelompok 1 saya ya Pak. ternyata. Iya, Iya, Mbak Elva ini. Pak. Saya buka hasil kerjaannya ya, hasil diskusi dengan teman-temannya ini ya. Mbak Elva, Rudi, Budi, dan Heri ini. Wah, Mbak Elva cowok sendirian ini. Nah, ini Madonna pekerjaannya. itu, Pak. Silakan Mbak Elva dipresentasikan. Saya hanya membahas tadi nomor 1 ya Pak. Iya. Terima kasih Pak Agus untuk waktunya. Saya akan mempresentasikan hasil saya. Yang pertama yaitu pertanyaannya, tentukan SIM A, kos A, tangan A, kosekan A, sekan A, dan kotangan A dari gambar di samping ini. Jadi kita yang diketahui di situ ada sisi tegaknya ya, pan A itu ada 5 cm, kemudian alasnya yang di bagian bawah itu 7. Jadi kita mencari dulu sisinya. Nah, sisinya caranya itu dengan aturan Pythagoras. Pythagoras tadi MI sama dengan akar ST kuadrat ditambah ST kuadrat. Pak, maaf ya Pak, ini saya salah nulis ya Pak. Oh iya, ini tipe ya ini ya. Iya oh, Pak, iya, saya apa. salah nulis, maaf Tapi ya Pak. saya paham ini kalau ini yang ya, Pak, maaf Pak. yang ini. Oh, enggak Saya apa-apa. lanjut ya Pak. Bagus Ya. ini. Jadi artinya akar 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat 25, akar 7 kuadrat 49. Jadi akar 25 ditambah sama dengan akar 74. Karena hasilnya desimal tidak saya cari Pak, tetap seperti itu. Iya. Kemudian yang ini pertama berarti dirasionalkan ya. Pak. Kemudian iya. Namanya kalau nggak salah saya kalau ngafalin itu ini Pak, Iya. miring tapi 5 per akar 74. Oh, berarti anu ya, Mbak Elva sebelum Pak Agus ngajar ini sudah belajar dulu ya, sudah tahu sinta. Membaca sedikit Bapak. Oh iya, bagus. Pantas dalam mengerjakannya sudah lancar banget ini ya. Membaca sedikit-sedikit. Kemudian 5 per akar 74 itu dirasionalkan, hasilnya 5 per 74 akar 74. Kemudian cos A itu didapat dari 7 per akar 74, dirasionalkan, hasilnya 74 akar 74. Kemudian untuk tangan A hasilnya 5 per 7. Kosekan A-nya didapat dari akar 74 dibagi 5. Terus 1/5 akar 74. Kemudian sekan A-nya itu adalah akar 74 dibagi 7 atau 1/7 akar 4. Yang terakhir di situ kotangan A sama dengan 7/5. Ampun Pak Agus. Wah, sangat bagus sekali ini kelompok 1. Tepuk tangan untuk Mbak Elva dan kawan-kawan. Nah, ini karena Mbak Elva sudah mewakili kelompoknya, ini saya checklist ya untuk nilainya karena berani mempresentasikan hasilnya. Ini Mbak Elva dapat nilai di checklist. Iya ya Pak, berarti ya Pak saya ya Pak sama teman-teman karena ya. sudah karena sudah berani mempresentasikan dan presentasinya sangat bagus ya. Untuk kelompok 2, 3 boleh memberikan saran atau bagaimana?
Ya, Pak. Saya, Pak. Dari kelompok 2, Mbak Pak. Denis, Mbak Uswatun ada. Ya. Oh ya, ini Saya berarti dari Mbak kelompok, Uswatun ya? ya, dari kelompok 2, Pak. Oh iya Eh, Mbak, silahkan Mbak. Ada saran atau apa Mbak ya, untuk kelompok 1? punya kelompok 1 tadi yang tipe itu ya, sarannya ya untuk Oh iya iya. diperbaiki. Kalau pengerjaannya sudah bagus, punya saya itu kelompok saya belum dirasionalkan tadi Pak, kurang Oh itu iya Pak. iya iya. Iya. Berarti anu ya. Ah, Ini merasionalkan kan SMP juga ada, untuk iya, semester 1 kemarin juga sudah ada ya, iya untuk Pak. eksponen Ah, dan akar. Mungkin bukunya dibuka-buka lagi ya. ya, nanti tak belajar lagi yang merasionalkan. Berarti kurang itu Oh saja iya. Pak punya saya. Oh iya iya. Terima Ya. kasih untuk kelompok 2 Mbak Uswatun ini juga sudah aktif memberikan saran, juga dikasih checklist ya Saya Pak, Ya, kelompok untuk 3 nilai. Pak. Oh, kelompok 3 ini perwakilan kelompok 3 Oke, dari Mbak Denis ya. nggih Pak. Jawaban saya Oh, Mbak sama Denis, Pak. silahkan. Jawaban Oh saya ya, sama dengan sama. kelompok 1, tapi saya nggak tipe Pak. Kalau kelompok 1 kan tipe ya Oh Pak. iya, Iya, kalau saya oh, sudah iya, iya. benar-benar benar Pak. Wah, berarti sempurna ya. Nggih Pak. Baik, bagus sekali. Terima kasih untuk Mbak Denis. Jawabannya sama tapi tidak tipu. Ini berarti lebih bagus lagi. Ini di checklist Pak Agus karena berani memberikan saran, kritik. Ini termasuk keaktifan ya. iya Pak. Ini hasilnya sudah bagus-bagus semua dari kelompok 1 sampai 9 itu sudah dikumpulkan ke Pak Agus semua. Terus selanjutnya ini, bentar. Kelompok lain tadi sudah tidak ada pertanyaan? Kelompok yang lain? Tidak ada kayaknya Ada, Pak. Pak. Yang lain Pak. Aman ya? Aman, sudah bisa semua? Alhamdulillah Pak. bisa Pak. Oh iya. Nah, karena semuanya sudah paham dan tidak ada yang ditanyakan, berarti ini untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siklus itu sudah paham semua untuk mencari sin, cos, dan tangen dan kawan-kawan. Sudah Pak. Sudah Pak. Oh paham. sudah. Ya. Paham, Pak Alhamdulillah Agus. sudah ya. Ya? Ya gimana, Mbak Elva? Saya sudah paham, Pak, sama kelompok saya. Oh iya. Tapi saya nulis salah nulis. Karena semuanya sudah paham, Pak Agus mau mengecek ini semua sudah paham beneran atau tidak. Hari ini kita sudah belajar tentang apa ya, anak-anak ya? Perbandingan trigonometri, Pak. Oh iya, perbandingan trigonometri. Tadi kamu sudah menganalisis, terus mengamati dari soal sebelumnya, untuk mengerjakan soal selanjutnya. Nah, Pak Agus mau tanya sekarang, benar-benar sudah paham atau belum? Untuk sin, mencarinya bagaimana ya? Depan dibagi miring, Pak. Oh iya, wah Demi, hebat Pak, sekali. Ini demi. siapa ini? Saya, Mbak Pak. siapa? Ya. Mbak Uswatun, Pak. Wah, hebat sekali Mbak Uswatun sudah paham untuk mencari sin yaitu demi, yaitu depan miring. Untuk mencari kos. Oh, samping miring, Bapak. Oh, Sami. Ini Mbak Denis ya menjawab ya? Nggih, Pak. Wah, berarti Mbak Denis sudah paham sekali untuk mencari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kalau mencari tangan? Saya lagi, Pak. Depan samping saya boleh, Depan Pak. samping. Depan persamping. Oh, desa ya. Berarti Ya. depan samping. Jadi untuk mempermudah nanti kita mengingat yaitu sin demi cos sami tan desa. Tetapi yang perlu kita hati-hati adalah dalam menentukan depan miring samping ya. Depan miring samping itu. Kalau depan otomatis sisi di depan sudut itu perlu diingat-ingat. Kalau miring itu adalah di depan sudut siku-siku. Siku-siku. Nah, yang lainnya adalah baru
samping. Karena nanti letak sudutnya di mana itu mempengaruhi depan, miring, dan samping. Begitu ya. Ya, Pak. Ingat-ingat itu ya, jangan terbalik-balik. Setelah kita belajar trigonometri dalam segitiga siku-siku, bagaimana perasaannya hari ini? Senang, Pak. Perasaannya senang. Senang, Pak. Jadi paham. Oh, wah, senang alhamdulillah. Subhanallah. Jadi ini pengen senang semua. ukur tinggi bendera, Pak. Oh iya ya. Oh Ya. iya. Tadi kita kembali masalah utama ya, karena Iya. ini kita harus belajar ini dulu sebelum kita menghitung tinggi yang bendera, gedung atau tinggi pohon ya. Ya. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan yang itu. Begitu ya. Ya. Ah, nilai apa yang kita dapat dari proses belajar tadi? Tadi prosesnya kan diskusi ya. Diskusi. Kerjasama, Salah Pak. satunya, kerjasama. Ya. Menghormati pendapat teman ya. Ya, Pak. Gotong royong, itu bagus. Itu bisa diterapkan di masyarakat atau di keluarga. Jadi perasaannya semua senang, alhamdulillah. Ini semoga bermanfaat ilmunya ya. Soal evaluasi silahkan di-scan ya. Ini pilihan ganda cuma 2 biji dan soalnya sangat mudah-mudah sekali. Silahkan di-scan dulu. Oke, untuk sudah, Pak. evaluasi. Sudah? Sudah, Pak. Canggih. Oh iya, Ya, Pak. ini, Cepat. iya. Ini Ini cepet jawabannya banget, sudah. Pak. Uswatun Jawabannya kayaknya sudah belum. masuk. Mbak Uswatun tuh belum, Pak. Oh, Mbak Wah, Proses, Pak. tadi. Bentar, Pak. Ya. Iya, chat saya kalau masalah sinyal, Mbak. Oh, tapi sekarang sudah lancar kok, sudah lancar. Pak. Sudah. Ya. Nilainya ini ada yang 90, 80, ada yang 100 juga. Wah, hebat. Sudah dilihat Pak Agus hasilnya langsung muncul ini ya. Ah, ini untuk oleh-oleh di rumah. Nah, Pak Agus punya 2 soal. Masih ada lagi, Karena Pak. Pak Banyak Masih. banget, Pak. Aduh. 2 soal PR-nya aja. banyak ya, Pak. Oh, PR-nya banyak. Oh, nanti Iya, Pak. bisa Kenapa cuma 2 sih, tugasnya Pak? berkelompok aja. 2 saja biar tidak memberatkan ya. Nanti masalah sin, kos, dan tangan. Begitu ya. Oke, siap. Iya, Nanti Pak. pertemuan berikutnya dibahas bersama-sama. Pertemuan selanjutnya kita membahas sudut-sudut istimewa pada segitiga siku-siku. Terus yang paling penting di sini adalah penerapan rumus trigonometri pada segitiga siku-siku menghitung tinggi tiang bendera. Bendera. Tujuan utama kita ini ya. Ya. Tujuan utamanya. Karena kita tadi sudah belajar tentang trigonometri pada segitiga siku-siku. Nanti pertemuan berikutnya kita belajar ini, menerapkan dalam masalah kontekstual. Gitu ya. Nah, di sini karena pelajarannya waktunya sudah habis, ya, terus habis. Pak Agus ini pelajaran apa? Setelah ini Pelajarannya fisika. fisika, Pak. Fisika. Pelajaran Iya, eksak Pak. semua hari ini. Iya, Pak. Ya, Pak, Punya. makanya Pusing, pusing, Bapak. Jangan ngasih tugas banyak-banyak, Pak. Oh iya, iya. Pusing, Oh iya, Pak. dinikmati aja, dinikmati. Habis matematika terus fisika ya. Karena pelajarannya Pak Agus sudah selesai. Terima kasih anak-anak dalam pembelajarannya hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan jangan bosan-bosan ketemu Pak Agus ya, karena Pak Agus memang pelajarannya matematika. Ini jangan bosan-bosan ya. Iya, Pak Pak. Agus. Oh iya, Pak Agus tutup dulu. Kita bertemu besok lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Agus. Terima kasih, Pak Agus. Iya, sama-sama.